Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang selalu saya cintai dan sangat berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pembelajaran walaupun secara daring, jarak jauh, namun masih selalu mari kita berdoa bersama, semoga dalam beberapa hari nanti Allah menolong kita dan kita memberanikan diri, semoga nanti ada istilah pelonggaran sehingga bisa pembelajaran secara tatap muka. Itu yang kita harapkan. Namun dalam pembelajaran jarak jauh ini Pak Najih selalu berdoa semoga tidak mengurangi apa yang menjadi tugas kita, yaitu saya menyampaikan materi dan anak-anak menyerap ilmu, menyerap materi. Dalam kesempatan kali ini yaitu adalah pelajaran fikih ya, kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Baik anak-anakku semuanya, silakan dibuka untuk bab kedua, yaitu halaman 13. Di situ babnya adalah korban dan akikah. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang korban. Di antaranya nanti adalah pengertian korban, sejarah korban, hukum korban, tata cara penyembelihan korban, pemanfaatan daging korban, dan sebagainya. Langsung saja untuk materi kali ini, yaitu pengertian korban ya. Karena korban merupakan bentuk peribadatan untuk membuktikan penghambaan diri kepada Allah setelah dia melimpahkan banyak kelebihan rezeki bagi hambanya, maka sebagai hamba Allah tak ada alasan untuk tidak berkorban bila telah mempunyai kemampuan. Pengertian korban ditinjau dari segi bahasa. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoroba, qoroba, yang mempunyai arti dekat. Qoribun, qoroba itu dekat atau mendekatkan. Jadi qoroba ini bahasa Arab, qoroba dekat, dari fi'il madi. Qoroba yaqrobu kurbanan. Kurbanan asalnya dari fi'il madinya qoroba, dekat. Sedangkan menurut istilah, korban artinya menyembelih binatang ternak. Ya, menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut istilah, pengertiannya menurut istilah. Dinyembelih hewan ternak, tidak semua hewan ternak. Kuda tidak boleh. Hewan ternak diantaranya adalah kambing, sapi, kerbau, onta, ayam. Walaupun ayam adalah binatang ternak, tidak bisa unggas. Ya. Harinya juga ditentukan. Kalau penyembelihan itu kan untuk sedekah hari-hari biasa bisa. Tapi kalau untuk korban ini harinya ditentukan. Sama-sama menyembelih kerbau tidak pada hari yang telah ditentukan, maka tidak dinamakan korban. Nah, kapan Pak? Itu nanti ada keterangan waktu penyembelihan binatang korban. Nanti waktunya tertentu. Menyembelih kambing, sama-sama menyembelih kambing,
tidak pada waktu yang ditentukan tidak dinamakan korban. Ini korban atau berkorban disebut juga udhiyah, al-udhiyah, yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari nahar, hari penyembelihan, dan hari tasyrik yaitu tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini ya. Tadi adalah jika sama-sama menyembelih sapi, kerbau, mungkin kambing, mungkin unta, tapi tidak hari nahar, hari raya Idul Adha, dan selain hari tasyrik 11, 12, 13, maka itu tidak dinamakan korban tapi penyembelihan biasa. Perintah korban ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah itu memberikan nikmat, ya, memberikan kenikmatan kepada kita, itu nikmat banyak sekali. Dari seluruh apa yang kita nikmati sekarang itu semuanya pemberian Allah. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Wanhar, berkorbanlah. 3. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sejarah singkat perintah korban ini ada sangkut pautnya dengan kisah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail putranya alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan di situ. Sebenarnya kalau kisah runtut mulai dari awal terjadinya kita lama, namun karena di sini PJJ waktunya tidak banyak, ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah, ya, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat taat. Ya, menerima perintah itu Nabi Ibrahim alaihissalam yang taat kepada Allah itu pun segera Nabi Ibrahim segera meminta pendapat Ismail. Ya. Ini pada kisahnya itu kisah singkatnya pada malam 8 Dzulhijjah, dan besar nek cara wong Jawa, kalau Arabnya adalah Dzulhijjah, itu Nabiullah Ibrahim bermimpi dan diperintah oleh Allah untuk segera melaksanakan menyembelih putranya Ismail. Pada waktu itu setelah Nabi Ibrahim bangun, bingung, beliau belum tahu, maka dari itu berarti hari itu dinamakan hari tarwiyah atau bermimpi. Kemudian yang malam 9-nya Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah lagi dalam mimpinya, sembelihlah putramu Ismail. Barulah Nabi Ibrahim percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah, maka disebut hari Arafah. Karena Nabi Ibrahim sudah mantap, bahkan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keikhlasan dan lapang dada, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung segera menemui putranya. Sungguh di luar dugaan, ternyata Nabi Ismail menerima dengan lapang dada dengan keikhlasan putranya itu. Maka pada hari ke-10, hai anakku Ismail, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, nak. Gimana pendapat kamu? Gimana kalau anak-anak ini? Nah, lari tunggang langgang karena Nabi Ismail, karena ada Nabi, maka dia itu pasrah dan dengan lapang dada menerima perintah Allah. Maka dengan keikhlasan putranya itu pada hari ke-10 Dzulhijjah, persis hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim SAW memenuhi perintah Allah, yaitu melaksanakan mimpinya, mau persiapan menyembelih Ismail, dilentangkan
ditutup matanya dan mau bersiap-siap untuk disembelih. Ketika hendak menyembelih Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah menggantikannya dengan seekor domba. Dari ke-10 tersebut akhirnya, hari ke-10 tersebut akhirnya disebut hari nahar, yang artinya hari penyembelihan. Peristiwa ketaatan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Jadi ketika hendak disembelih, karena itu sudah menunjukkan bukti bahwa keikhlasan keduanya, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, dengan kebesaran Allah, maka Nabi Ismail diselamatkan dan diganti oleh malaikat, yaitu diganti dengan domba. Maka dari sampai sekarang pun yang namanya korban ya tidak manusia, mesti hewan. Hukum korban sunnah muakkad. Ya, kalau Rasulullah SAW, man wajada sa'atan walam yudhaki fala yaqrabanna musallana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Itu namanya sunnah tapi muakkad. Sementara itu menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, ya, Hambali melaksanakan ibadah korban hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkad. Kalau menurut dalil yang di atas adalah wajib. Ya, wajib sing. Tapi kalau melihat ini juga hadisnya Rasul, maka ini tidak wajib tapi sunnah muakkad. Annal udhiyata laisat biwajibatin walakinnaha sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya menyembelih korban itu tidak wajib tapi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Waktu penyembelihan binatang korban, yaitu tadi Yaumun Nahar, hari Tasyrik 1, 11, 12, 13, ya, bulan Dzulhijjah. 5. Syarat binatang untuk korban. Ketentuan umur binatang korban. Musinnah 1, sudah ganti gigi. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatun illa ayya sura alaikum fa adbahu jazaatan minad dhani. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW, janganlah kamu menyembelih korban kecuali musinnah, ganti gigi. Musinnah ganti gigi. Jika kamu kesulitan untuk mendapatkannya, maka sembelihlah jazaah dari domba. Jazaah domba yang berumur 8 sampai 9 bulan. Jazaah itu 8 sampai 9 bulan atau belum masuk umur 1 tahun. Ingat-ingat besok itu biasanya kalau ulangan ono kuwi. Jazaah ki umur pira? Belum 1 tahun. Kalau musinnah umur 1 tahun atau ganti gigi. Ya, berumur 1 tahun atau lebih, terus yang sudah ganti gigi itu musinnah. Karena orang ana musinnah orang setahun, jazaah yaitu sebelum 1 tahun ini ya aja lagi sosasi, kecilian. Paling tidak umur 8 bulan sampai 1 tahun. 3. Sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun. Jika kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih atau yang sania atau berganti gigi, sudah ganti gigi. Kalau unta telah berumur 5 tahun atau lebih yang sudah sania atau ganti gigi. Jadi berbeda-beda. Kambing, saya ulang ringkasan, yaitu umur 1 tahun atau lebih atau sudah ganti gigi. Ini umur 1 tahun lebih atau ganti gigi. Kok tidak ada yang sudah ganti gigi, tidak ada yang 1 tahun, boleh kurang dari 1 tahun yang ojo kenomen. Yang ketiga yaitu untuk kerbau, yaitu telah berumur 2 tahun atau lebih atau sudah ganti gigi. Untuk yang onta umur dari lebih 5 tahun. Cacat binatang korban. Binatang korban tidak boleh cacat sedikit pun. Tuh berarti kudune sing apik. Ya. Karena cacat itu menyebabkan tidak sah untuk berkorban. Ada 4 jenis macam cacat pada binatang yang tidak boleh dibuat korban, yaitu sakit mata, buta tidak boleh. Jadi 4 sing ora oleh diki korban itu buta. Sakit-sakitan terus, wes lara terus, pincang kakinya dan terlalu kurus.
Ketentuan jumlah binatang korban berdasarkan ketentuan sebagaimana pembayaran dan denda dalam ibadah haji, yaitu seekor kambing berlaku untuk 1 orang, seekor sapi atau unta berlaku untuk 7 orang. Itu diambil dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Dari Jabir, kami telah menyembelih korban bersama Rasulullah SAW tahun Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Cara membagikan daging korban dilakukan untuk 2 keadaan. Jika korban yang dilakukan sebagai korban nadar yang hukumnya wajib, jadi korban itu korban nadar wajib, maka seluruh daging harus disedekahkan, dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan yang berkorban dilarang makan dagingnya. Itu nek korban nadar diingat-ingat berbahaya ini, maka yang berkorban tidak boleh makan dagingnya sedikit pun. Apabila korbannya dilakukan sebagai korban sunnah, korban biasa, maka daging korbannya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Biasa, oleh 1/3 dari daging dikembalikan untuk yang berkorban oleh. 1/3 daging disedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 lagi daging korban diberikan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. Boleh. Daging korban dilarang untuk dijual, termasuk kulitnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'ul huluhumal hadi wal adahi wa qulu wa tasaddaqu wastami'u bi julutiha wala tabi'uha. Rawahu Ahmad. Janganlah kamu menjual daging denda haji dan daging korban, dan makanlah, sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat kulitnya, dan jangan engkau menjual kulitnya. Tak oleh. 8 hal yang disunahkan dalam berkorban. Beberapa hal yang disunahkan dalam korban yaitu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca takbir, disembelih sendiri oleh orang yang berkorban, ketika menyembelih membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Qala Rasulullah SAW indan nadhiyata Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini adalah doa ketika menyembelih korban sunai. Kemudian tidak usah berlama-lama, nanti langsung saja ini soalnya dan akan saya bacakan di sini, nanti tinggal kamu jawab. Untuk soal yang pertama, daging korban dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kecuali A. 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk fakir miskin, C. 1/3 untuk karib kerabat, D. 1/3 untuk anaknya. 2. La tabi'ul luhumal hadi wal adahi wa qulu wa tasaddaqu wastamti'u bi julutiha wa la tatabi'u haru Ahmad. Hadis riwayat Ahmad di atas adalah perintah memanfaatkan daging hewan korban dan larangan. Ya, dan larangan titik-titik. A. Menjual kulitnya, B. Membuang jeruannya, C. Menyembelih sebelum sholat id, D. Menyembelih sendiri. Jika ingin jelas bisa diputar ulang aja. 3. Qala Rasulullah SAW iddat tadhiyati Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali wa ummati Muhammad. Hadis di atas adalah doa yang dibaca Rasulullah ketika A. Menyembelih hewan kurban, B. Memakan hewan kurban, C. Menguliti hewan kurban, D. Memasak hewan kurban. 4. Berkorban dengan menyembelih domba atau sapi adalah salah satu bukti bahwa kita lebih mencintai Allah daripada A. Harta benda, B. Istri, C. Akhirat di kedudukan. Soal nomor 5. Domba yang sah untuk dijadikan korban adalah musinnah, artinya A. Berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi, B. Berumur 2 tahun atau lebih atau telah patah tanduknya,
C. Berumur 2 tahun atau lebih atau telah tanggal giginya. D. Berumur 3 tahun lebih. Silahkan dijawab soal-soal itu dan nanti untuk respon PJJ Anda. Sekian untuk materi kali ini. Semoga nanti ada sesuatu yang baru untuk kita semuanya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.